Nah, di Indonesia kan biasa kita nanti kalau musibah kematian baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal sebenarnya ajarannya dalam syariat Islam yang akan kita jelaskan pada pertemuan kita sekarang diucapkan dari hal yang kecil yang kita tidak suka sampai hal yang besar. Sekarang kita akan masuk kepada kalimat istirja. Nah, istirja ini mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kita rutinkan. Kita jadikan sebagai sebuah pola dalam hidup kita. Dari musibah yang paling kecil sampai musibah yang besar. Nah, di Indonesia kan biasa kita nanti kalau musibah kematian baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal sebenarnya ajarannya dalam syariat Islam yang akan kita jelaskan pada pertemuan kita sekarang diucapkan dari hal yang kecil yang kita tidak suka sampai hal yang besar. Ya, misalnya kita jalan ke Saleo, jalan ke Sentuh Batu kakinya, mau keluar cuaca tadi terang tiba-tiba jadi mendung, hujan deras. Misal kita mengatakan innalillahi wa inna rajiun. Itu kita ucapkan, ini kalimat istirja namanya. Ini ibadah sendiri. Kita mau keluar, ternyata baju kita masih basah, baju kita disetrika nggak sengaja hangus misalnya ya, rusak. Semua kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengen makan, makanannya belum siap, atau kita mau makan satu tempat ada restoran misalnya tapi ternyata sudah tutup. Nah, semua kita bisa baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dari mulai hal yang kecil sampai hal besar ini harus jadi pola. Kenapa Ustadz katakan begitu? Karena memang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itulah yang diangkat dalil pertama oleh penulis ini. Diangkat sebuah ayat, dua ayat, ya, atau tempatnya 3 ayat sebenarnya ya, dari Al-Baqarah 155 sampai Al-Baqarah 157, dan juga sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayatnya adalah di 155-nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lalu akhir ayatnya وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di buku yang Bapak Ibu pegang ini, dia cuma ambil potongan akhir 155, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sebenarnya awal ayatnya adalah kami pasti akan menguji kalian, orang beriman atau orang kafir, ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sedikit, minal khauf, rasa khawatir dan takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, wa basyyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah gitu ya. Siapa orang-orang yang sabar itu? Yang punya satu sayap, sisi sayap kehidupan tadi yang bisa membuat dia bisa bertahan dalam kehidupan ini. Nikmat dia bersyukur, ujian dia bersabar. Ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar yang disampaikan berita gembira kepada mereka di 155 Al-Baqarah. 156-nya Allah bilang, yaitu orang-orang kalau ditimpa musibah dari hal yang kecil sampai hal yang besar, mereka selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah janjikan di 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang kalau ditimpa musibah mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, mereka itulah orang-orang yang memperoleh pujian dan rahmat dari Tuhan mereka. Maksudnya Allah menganggap mereka adalah hamba-hamba yang patuh dan akan diberikan rezeki. Rahmat itu karunia, artinya rezeki. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita orang yang tepat, orang yang dapat petunjuk itu maksudnya orang yang tepat sasaran, karena kalau ada ujian dia istirja. Nanti kan kita jelaskan panjang lebar tentang makna kalimat ini ya. Sekarang kita lihat hadisnya, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi SAW. Nah, sebelum beliau menikah dengan Nabi, di saat suaminya meninggal yang bernama atau berjulukan Abu Salamah, di awal-awal Islam, beliau khawatir fitnah. Waktu itu masih sedikit umat Islam, dia juga punya anak laki-laki dari suaminya yang meninggal, dia butuh suami baru yang membantu dia, menaungi dia, bantu didik anaknya. Maka dia merasa ini musibah. Lalu dia mendengar hadis ini. Ya, dia mendengar hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibu musibatun fayaqul ma amarahullah."
Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, yaitu mengucapkan tadi di Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu ditambah, kalau dalam ayat kan cuma itu tadi susunannya. Lalu hadis ini ditambah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya, tolonglah berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik dari musibahku ini. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali pasti dijamin Allah akan ganti musibahnya menjadi kebaikan. Lalu dikatakan qalat, ya, maka Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, pada saat suamiku Abu Salamah meninggal, qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Aku terus bertanya-tanya, siapa kira-kira yang lebih baik dari kalangan muslimin dari Abu Salamah? Karena Abu Salamah ini laki-laki soleh, punya kedudukan, namanya harum, sempurna secara fisik gitu ya. Suami ideal, tapi meninggal. Lalu Ummu Salamah tadi saya bilang khawatir jangan sampai dia kena fitnah, masih di awal-awal Islam. Waktu itu lagi dia di Ethiopia lagi gitu ya. Dia termasuk orang yang hijrah, seingat saya, ke Ethiopia. Maka dia berharap digantikan suami yang lebih baik. Maka dia bilang, waktu saya amalkan doa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, gantikanku lebih baik. Karena Nabi jamin pasti Allah akan ganti, ya, untuknya lebih baik. Maka dia mengatakan, siapa kira-kira yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah mengatakan, ya, Abu Salamah itu adalah termasuk rumah Abu Salamah, pemimpin rumah tangga yang pertama hijrah kepada Rasulullah SAW, Abu Salamah. Orang yang betul-betul imannya sangat kuat di awal-awal Islam itu ya. Radhiyallahu anhu. Thumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya amalkan doa ini. Tetap saya optimis, saya amalkan dengan harapan memang ada orang yang gantikan Abu Salamah. Dan saya buktikan dahsyatnya doa ini, ternyata akhirnya Allah gantikan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setelah itu yang lamar beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah jauh lebih baik daripada Abu Salamah, tidak mungkin disamakan gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang masalah dalil yang diangkat oleh penulis. Sekarang kita lebih dalam coba bedah ayat ini. Wabashiris sabirin, di akhir Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wath thamarati wabashiris sabirin. Kami pasti menguji kalian. Maksudnya kalian suka atau tidak suka, kalian mau atau tidak mau, pasti akan datang ujian itu. Ya. Allah mengatakan sedikit rasa khawatir atau takut, rasa lapar, dan kekurangan harta dan juga jiwa. Seperti apa memahaminya? Rasa takut itu banyak, levelnya banyak. Level paling rendah orang khawatir, misalnya hal-hal yang tidak besar. Khawatir dia lapar karena telat masak. Tapi makanan ada sebenarnya. Khawatir dia kedinginan, kena telat pakai baju, padahal bajunya ada. Sebenarnya itu sederhana sekali, masih bisa kita tanganin gitu ya. Dari hal yang kecil atau rasa khawatir ada, sampai hal yang besar. Ya. Hal yang besar misalnya sudah sampai pada level kita kekhawatirannya itu, kekhawatiran jiwa kita akan hilang, ya, karena ada badai dan yang lainnya, betul bencana alam, semua ini masuk dalamnya. Gitu kan. Kemudian juga rasa lapar. Siapa di antara kita tiap hari nggak pernah rasakan rasa lapar? Pasti ada. Gitu kan. Walaupun misalnya dia dapat solusinya, dia bisa makan, tapi lapar itu pasti muncul. Nggak ada orang dalam sehari nggak lapar, pasti lapar. Gitu kan. Lapar ini Allah sebutkan sebagai bentuk ujian. Kalau dia bisa menerima sebagai ujian dari Allah, ada pahalanya sendiri. Kemudian kekurangan harta, banyak rinciannya. Kekurangan harta bisa saja misalnya dia investasi tapi rugi, dia utangkan orang belum dibayar. Nah itu semua masuk dalam ujian di harta. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang Allah berikan harta, dia harus memperbaiki silaturahimnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lebih rezeki, maka jangan lupa orang tua kita, jangan lupa sepupu, saudara, paman, tante, kerabat. Harus kita perbaikin dulu hubungan baik sama mereka. Dahulukan mereka dengan bantu mereka, memberi mereka hadiah, penuhi kebutuhannya. Kemudian juga para fakir miskin.
para mujahidin, ya, Ibnu Sabil, orang terputus jalan, ya, dan orang-orang yang membutuhkannya. Serta kata Ali, dia juga memperindah jamuan untuk tamunya. Kalau dulu misalnya kita masih belum punya, kita cuma bisa teh sama kue kering misalnya. Sekarang kita sudah diberikan kelebihan, kita berikan main course, makanan berat misalnya kepada tamu-tamu gitu kan. Mungkin tamu pulang ditambah lagi karena ada rezeki, kita kasih hadiah apa, bungkusin makanan kah, kasih pakaian kah. Semua itu bagian daripada hal yang harus dilakukan kalau harta ada. Kemudian kata Ali, dan dia harus bersabar dengan ujian hartanya. Semua orang umum, orang utang, ada yang tidak bayar, ada yang bayar. Semua orang umum, investasi apapun ada naik turunnya, bahkan ada ruginya. Siapa yang untung terus? Kan nggak ada. Ujiannya ada, gitu ya. Maka dia bersabar di sini. Dia bersabar, Allah mengatakan sampaikan berita gembira. Kata Ali, kalau dia lakukan itu, dia perbaiki hubungan silaturahimnya, dia bantu fakir miskin, mujahidin, orang terputus jalan, kemudian dia juga memperindah jamuan buat tamunya, kemudian dia bersabar atas ujian hartanya, maka dengan itu dia akan meraih kebahagiaan dunia akhirat.